Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Math Literasi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tes kemampuan visual spasial. Ini merupakan video tentang persepsi gambar dan jaring-jaring. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya seputar tes kemampuan visual spasial ataupun tentang tes kemampuan verbal dan tes kemampuan numerik untuk TPA, TBS, psikotes, UTBK, dan lain sebagainya, silakan ditonton terlebih dahulu dengan cara cek link di description box. Teman-teman, metode pembelajaran pada video kali ini sama dengan video sebelumnya, di mana saya akan memberikan teman-teman waktu 15 detik untuk mencoba menjawab. Setelah waktu habis, maka akan saya berikan kunci jawaban beserta pembahasannya. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, harap fokus. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini merupakan soal tentang padanan hubungan gambar. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. Mari kita bahas. Teman-teman perhatikan, gambar yang pertama ini merupakan segi 4 atau persegi ya. Nah, ini juga persegi. Apa hubungan antara gambar yang satu ini dengan gambar yang kedua ini? Nah, dia adalah mengecil secara proporsional. Sehingga ketika gambar yang ditanya ini adalah kubus yang besar yang ini, maka hubungan untuk gambar yang keduanya tentu dia juga harus mengecil secara proporsional. Kita lihat mana yang mengecil. Nah, berarti kemungkinan kita kan yang kubus itu ada B dan E. Tapi E dia tidak mengecil secara proporsional. Seharusnya ukurannya seperti ini ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Apakah bisa teman-teman pahami? Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Ini masih tentang padanan hubungan gambar. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. Nah, gimana nih? Apakah jawaban teman-teman benar? Coba kita bahas ya. Teman-teman perhatikan gambar yang pertama ini. Ini ada 4 buah lingkaran. Kemudian padanannya adalah sebuah gambar yang memiliki 4 ruas garis. Ruas garis pertama, ruas garis kedua, ruas garis ketiga, dan ruas garis keempat. Terserah teman-teman mau ngitungnya seperti apa. Pertama, kedua, ketiga, keempat juga boleh. Intinya, 4 buah lingkaran dipadankannya dengan sebuah gambar yang memiliki 4 ruas garis. Nah, pada gambar yang kedua, ini ada 3 buah lingkaran. Artinya, padanannya adalah sebuah gambar yang memiliki 3 ruas garis. Kita lihat satu persatu, mulai dari option A. Option A ini memiliki berapa ruas garis, teman-teman? 1, 2, 3, 4. Nah, option A ada 4. Berarti nggak sesuai ya. Nah, kita lihat option B. Option B ada berapa ruas garisnya? 1, 2, 3. Ada 3 ruas garis. Option C ada 2. 1, 2. Nah, kalau option D ada berapa? Ya, betul. Hanya 1. Option E ada berapa ruas garisnya? 1, 2. Nah, sehingga padanan yang sesuai untuk 3 buah lingkaran adalah option B yang memiliki 3 ruas garis. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjutin ya soal yang ketiga. Ini merupakan soal tentang seri gambar. Mari coba dijawab. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang.
Waktu habis. Jawaban yang benar adalah D. Oke, mari kita bahas. Pertama, teman-teman perhatikan ada satu buah lingkaran hitam atau bisa kita sebut juga dengan titik hitam ya. Arahnya seperti ini. Nah, kemudian dia dirotasi 90 derajat. Ya, sudutnya itu diputar 90 derajat. Kemudian titiknya menjadi 2. Titik hitamnya. Oke. Kemudian dirotasi kembali 90 derajat, titiknya menjadi 3. Nah, pada gambar keempat diputar lagi sampai dia jadi ke atas, itu kan diputar 90 derajat lagi tuh. Titiknya jadi 4. Artinya untuk seri berikutnya kita putar lagi gambar yang keempat ini 90 derajat, berarti arahnya jadi seperti ini nih. Option D. Nah, jadi seperti ini. Dan tadi titiknya udah 4. Maka berikutnya ada titiknya ada 5. Gitu, teman-teman. Makanya jawaban yang benar adalah option D. Oke, kita lanjutin soal yang keempat. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah C. Nah, kenapa bisa C? Coba teman-teman perhatikan. Gambarnya ini kan beda-beda. Nah, berarti yang akan menjadi perhatian kita adalah ruas garis. Kita hitung dari gambar yang pertama ada berapa ruas garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas garis. Pada gambar kedua ada 1, 2, 3, 4, 5 ruas garis. Pada gambar ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4 ruas garis. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dia menurun ya dari 6, 5, 4. Berarti selanjutnya adalah gambar yang memiliki 3 ruas garis. 1, 2, 3. Makanya jawaban yang tepat adalah option C yang memiliki 3 ruas garis. Kita lanjutkan soal yang kelima. Nah, ini teman-teman akan melanjutkan pola gambarnya ya. Nah, coba diperhatikan dan coba dijawab. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah A. Nah, ada yang tahu kenapa jawabannya A? Mari coba kita bahas dulu ya. Ini kan yang kosong itu gambar di sebelah sini, di sini, dan sebelah sini ya, teman-teman. Pola yang kosong ini dia pasti merujuk kepada pola yang ada di atasnya. Coba teman-teman perhatikan kolom pertama, baris pertama ini. Nah, ini ada lingkaran, terus ada 2 buah segitiga, dan ada 1 buah bintang. Nah, kalau misalnya kita lihat ke baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 2, dan seterusnya sampai ke baris keempat ini merupakan gambar yang paling lengkap. Nah, coba lihat di baris kedua kolom 1 ya. Ini hanya lingkarannya aja. Terus, di baris ketiga itu ada 1 buah segitiga yang mengandung bintang. Pada baris keempat, kolom 1, ada 1 buah segitiga. Nah, elemen-elemen yang ini, kalau kita gabungkan, akan membentuk elemen yang lengkap. Nah, berarti yang lainnya juga punya pola seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat ke bagian pola yang kosong, yang kolom ketiga. Yang ini ya, coba teman-teman perhatikan yang ini dulu. Ini ada lingkaran yang di tengah-tengahnya ada seperti tambah yang punya panah ujung gitu ya. Terus ada persegi panjang di baris kedua. Di baris keempat ada belah ketupat. Artinya di sini kalau misalnya kita gabungkan akan terbentuk pola yang lengkap. Anggaplah ini gambar pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga, ini gambar yang keempat misalnya ya. Nah, coba teman-teman masukkan gambar 1 ke dalam gambar 2. Akan kebentuk seperti ini. Nih.
Ada persegi panjang, terus di dalamnya lingkaran yang ada tanda tambah. Setelah itu, teman-teman masukkan hasilnya itu ke gambar 4. Maka akan dibentuk gambar 3 yang memiliki formasi lengkap. Gitu. Paham ya? Nah, kenapa option B, C, D, E bukan yang itu jawabannya? Kalau yang C udah jelas salah ya. Karena dia lingkaran 2 seperti ini. Kalau kita gabungin nggak ada. Tidak sesuai dia. Gitu juga yang D, dia malah segitiga. Nggak sesuai. Kalau pada option E, malah tanda tambahnya aja gitu. Sehingga option B, D, E itu bisa kita eliminasi. Kalau option C ini masih memungkinkan gambar ini ya untuk jadi gabungannya. Cuman persegi panjangnya yang beda letaknya gitu. Terus kita lihat untuk gambar yang ini. Yang pada kolom keempat, baris 1. Ya. Ini ada segitiga, terus ada segitiga yang dihitamkan. Terus ada segitiga lagi, ada tanda panah. Nah, kita lihat gambarnya. Gambarnya ini kan sesuai nih kan, sama-sama segitiga gitu. Kalau yang C udah jelas salah. Ini malah bentuk yang lain ya gambarnya nih. Gambarnya malah berbeda gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah option A. Gitu. Teman-teman paham ya? Jadi, polanya itu berhubungan dengan pola-pola yang di atasnya. Kita lihat aja salah satu kuncinya. Berarti gambar yang lain juga memiliki pola yang serupa dengan itu gitu. Oke, teman-teman. Kita lanjutin ya. Soal yang ke-6. Ini masih mencari pola yang sesuai. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis, jawaban yang benar adalah D. Oke, ini gampang ya teman-teman. Karena kalau kita perhatikan, dari gambar yang atas ke gambar yang bawah, itu perbedaannya hanya garis lingkarannya ini dipertebal. Sehingga kalau pada gambar yang ketiga ini, berarti gambar yang di bawahnya juga memiliki garis yang dipertebal. Ini jawabannya, gitu ya. Oke, ini mudah. Kita lanjutin soal yang ke-7. Ini adalah soal tentang jaring-jaring. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis, jawaban yang benar adalah C. Nah, kenapa seperti itu? Teman-teman lihat gambar yang ini dan yang ini. Ini pasti akan menjadi tutup atau menjadi alas. Kalau ini tutup, berarti ini alas. Gitu juga sebaliknya, gitu ya. Berarti kemungkinan yang akan menjadi tutup itu adalah yang ada panahnya atau yang ada dua lingkaran. Berarti kemungkinannya adalah option A dan option C. Oke. Setelah itu, kita lihat kemungkinan A dan C. Pada option A, yang bagian depan adalah bintang. Berarti bintang ini di depan nih. Nah, seharusnya, coba teman-teman lihat, ini bintang lingkaran. Padahal pada jaring-jaring ini, bintang itu tidak bersebelahan dengan lingkaran. Seharusnya kalau misalnya bintang di depan, kemungkinan sebelah kiri kanannya kalau nggak segitiga, ya kosong gitu. Nggak ada motif gitu, sehingga yang A juga salah. Artinya apa? Yang C lah lagi yang benar gitu. Bisa ya teman-teman pahamin ya. Nah, kalau misalnya lingkaran ini yang di depan, otomatis kiri kanannya kosong nih. Kiri kanannya kosong. Sesuai ya di option C. Nah, teman-teman, untuk jaring-jaring ini memang kesulitannya kadang kita nggak bisa ya membayangkan seperti apa. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami jaring-jaring ini, saya akan berikan contoh gambar nyatanya. Akan kita coba membentuknya ya. Coba teman-teman perhatikan jaring-jaring ini. Kalau misalnya kita lipat seperti ini, maka akan terbentuk bangun sebagai berikut. Nah, kira-kira bangunnya seperti ini. Jika ini yang menjadi tutup, maka gambar di sampingnya seperti ini. Ini kosong, sini bintang, di sampingnya lingkaran. Kalau kita putar, misalnya lingkaran di depan, berarti di samping kiri kanannya nanti akan kosong. Seperti ini. Nih. Nah, begitu seterusnya.
kalau misalnya kita putar, maka yang ini yang akan menjadi tutup, titik 2-nya yang akan jadi tutup. Itu juga dengan bangun di sebelahnya. Nah, seperti itu. Pada option A, bagian yang di depannya adalah bintang. Tapi di samping kirinya itu malah lingkaran. Padahal kalau yang di depannya bintang, di samping kirinya kosong. Makanya option A salah. Pada option B itu tutupnya kosong. Nah, kemungkinan tutupnya kan nggak ada yang kosong ya. Yang polos nggak ada. Terus pada option B yang di atasnya adalah yang panah ini. Kemudian yang di sebelah depannya adalah lingkaran. Nah, kalau di depannya lingkaran, berarti kiri kanannya kosong, seperti ini. Kosong ya, teman-teman. Makanya option C yang benar. Begitu juga untuk gambar yang lain nih. Boleh teman-teman perhatikan. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, kita lanjutin ya. Satu lagi soal tentang jaring-jaring, soal ke-8. Waktu teman-teman untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. Nah, kalau ini pasti udah familiar ya di teman-teman. Ini merupakan jaring-jaring kubus. Nah, pada jaring-jaring kubus ini, misalkan ini kita beri nomor lah ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini sesuai sisinya. Nah, sekarang teman-teman, seandainya teman-teman jadikan nomor 2 sebagai alas, maka nanti nomor 4 akan menjadi tutup. Gitu ya. Kalau nomor 3 jadi alas, nomor 5 jadi tutup. Begitu juga sebaliknya. Kalau nomor 1 yang jadi alas, maka yang nomor 6 akan menjadi tutup. Oke, sekarang kita lihat satu persatu optionnya. Pada option A, yang menjadi tutupnya adalah yang kosong. Berarti kemungkinannya adalah yang 2 atau yang 3 gitu ya. Oke, kita abaikan aja itu. Kita fokus ke yang ada coraknya, yang ini. Nah, yang di bagian depan adalah nomor 2. Kalau nomor 2 di depan, artinya seharusnya yang di samping dia siapa? Coba kita lipat ini. Ini di depan. Berarti ini di samping kirinya. Yang menjadi samping kanannya seharusnya yang kosong. Karena 2 dan 4 akan saling berhadapan. Terus 3 dan 5 juga akan saling berhadapan gitu. Yang di depan adalah yang hitam ini. Otomatis gambar yang A salah. Kemudian gambar yang B. Ini yang benar tadi ya. Yang di depan adalah nomor 6. Artinya, kalau misalnya dia dilipat, kemungkinannya yang akan menjadi tutupnya siapa? Nih, kita lipat ini berarti nomor 5 akan di sebelah kanan dia nanti nih. Terus nomor 4 akan berada menjadi tutup. Ya enggak? Kalau 4 tutup berarti 2 alas. Nah, yang berhadapan nanti 3 dengan 5 kayak gitu ya. Artinya yang B ini benar. Kemudian yang C. Yang menjadi sisi di depannya adalah gambar nomor 4. Kalau nomor 4 di depan, artinya di samping kiri kanannya yang mana? 35, ya kan? Kalau 35 seharusnya yang di sini, bagian di sini ini kosong. Tapi ini malah ada motifnya gitu ya, berarti ini salah. Kita lihat lagi yang D. Gambar yang 5 berada di sisi sebelah ini. Ini karena nomor 6 akan jadi tutup nih. Nomor 4 akan berada di sisi sebelah sini. Nomor 3 berada di sisi sebelah ini. Artinya yang nomor 2 ini akan berada di sisi yang depan ini gitu. Jadi gambarnya nggak matching. Tuh, oke? Gitu juga yang E. Yang E ini kenapa salah? Yang berada di depan adalah nomor 6 katanya. Kalau nomor 6 yang di depan, berarti kemungkinan yang tutupnya benar yang nomor 2. Tetapi kesalahannya apa? Garisnya ini nggak cocok. Teman-teman yang belum bisa membayangkannya, simak video ini untuk mencermati gambar realnya. Perhatikan jaring-jaring berikut ini. Nah, jaring-jaring ini sesuai dengan yang diberikan pada soal ya, teman-teman. Kalau kita lipat, akan terbentuk kubus seperti berikut ini. Nah, tergantung kita mau kita putar seperti apa. Siapa yang mau menjadi alas, siapa yang mau menjadi tutup, dan siapa yang akan berada di depan atau di belakang. Mari kita cek satu persatu sesuai optionnya. Pada option A, gambar ini berada di depan dan tutupnya polos.
Tapi di sisi kanannya itu bergaris. Kita lihat di sisi kanannya. Nah, sisi kanannya polos. Artinya option A salah. Pada option B, posisi gambarnya seperti ini. Ini yang menjadi tutup dan gambar ini yang berada di depan. Kemudian di sebelah kanannya kosong. Nah, sesuai ya teman-teman. Makanya itu option B benar. Kita lihat lagi option C. Pada option C, yang di depan adalah gambar seperti ini. Tetapi pada bagian tutupnya polos. Sementara seharusnya pada bagian tutupnya yang bergaris seperti ini. Sehingga option C salah. Begitu juga dengan option D. Option D yang menjadi tutup yang ini. Tetapi pada option D katanya di depannya polos. Salah ya, seharusnya yang depannya seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Kita lihat option E. Ini merupakan gambar di option E, di mana ini menjadi tutup dan bagian depannya seperti ini. Katanya di sebelah kanannya itu kosong. Nah, ternyata teman-teman option E juga benar. Berarti ada dua option ya yang benar, yaitu option B dan option E. Oke, teman-teman, berarti tadi jawaban yang benarnya ada dua ya, yaitu B dan E. Itu tadi 8 soal tentang persepsi gambar dan jaring-jaring. Saya rasa cukup ya pembahasannya, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Setelah ini kita akan memberikan simulasi tentang tes kemampuan visual spasial. Oke teman-teman, jika masih ada pertanyaan seputar video ini ataupun video kami yang lainnya, silahkan feel free untuk tulis komennya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih untuk selalu menyaksikan video kami. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman yang lain supaya video ini semakin bermanfaat dan kami semakin bersemangat untuk membuat video-video baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.